Perkenalkan, nama saya Herlina Aprianti, NIM 1910416911, kelas pagi A2, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi untuk video kedua yang berjudul Segmenting, Targeting, and Positioning. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Pembagian segmentasi pasar yang pertama ada geografi. Pasar dibagi ke dalam beberapa geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Yang kedua, demografi. Pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, psikografis. Pelanggan dipisahkan berdasarkan atribut sosial, persepsi, value, minat, dan pola pikir. Yang keempat, behavior. Pelanggan dipisahkan berdasarkan gaya hidup, kebiasaan, dan lain-lain. Yang kedua, targeting. How big is the market? Yang pertama, actual data. Yang kedua, ekstrapolasi. Yang ketiga, product positioning. Dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, atribut produk. Positioning berdasarkan atribut adalah memposisikan produk dengan memperhatikan atribut atau sifat, misalnya simbol, lambang ukuran, warna keberadaan, dan sebagainya. Contohnya, sirup marjan adalah salah satu contoh sukses dalam memanfaatkan atribut produk. Bulan Ramadan dipilih sebagai pencitraan produk yang berhasil melekat di benak konsumen. Yang kedua, manfaat produk. Sebuah produk tentu diciptakan dengan kegunaan tertentu. Beberapa produk sejenis biasanya memiliki fungsi yang sama. Misalnya, produk obat sakit kepala merek Joss mengklaim dapat menyembuhkan sakit kepala dengan lebih cepat dan aman. Sedangkan merek Oye juga mengklaim hal yang sama. Namun dengan menambahkan manfaat lainnya, secara sekilas merek Oye akan dianggap memiliki manfaat lebih banyak daripada merek Joss. Padahal keduanya memiliki kandungan yang serupa. Yang ketiga, harga dengan kualitas terbaik. Positioning harga tidak selalu tentang siapa yang lebih murah, tapi juga harga yang reasonable sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan. Produk dengan harga yang lebih murah dan memiliki kualitas lebih baik daripada produk pesaing akan membuat produk tersebut lebih melekat di benak konsumen. Yang keempat, berdasarkan pemakai. Strategi ini biasanya membutuhkan brand ambassador atau model untuk mewakili iklan perusahaan. Misalnya produk minuman berenergi yang menggunakan para atlet di iklannya, produk kecantikan yang menggunakan para artis, dan sebagainya. Setiap toko iklan yang dipilih biasanya memiliki kekuatan tersendiri untuk mengangkat citra produk tersebut. Yang kelima, berdasarkan pesaing. Strategi ini membuat produk Anda memposisikan diri sebagai yang lebih baik daripada produk pesaing utama. Misalnya bisa Anda lihat pada persaingan antara dua reksa bisnis smartphone, yakni Apple dan Samsung. Samsung seringkali mengeluarkan iklan-iklan kontroversial yang secara gamblang menyindir produk terbaru dari Apple. Yang keenam, kategori produk. Strategi ini berusaha menempatkan suatu produk sebagai market leader dalam suatu kategori produk tertentu. Biasanya model bisnis yang menggunakan strategi ini hanya fokus pada satu merek walaupun sebenarnya memiliki beberapa merek lainnya. Demikianlah presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.